Halo Tribuners, dimanapun Anda sedang menyaksikan live terkait kondisi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia bersama saya, Sandi Juanita. Kita ketahui Tribuners, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI tinggal menghitung hari. Adapun rencananya upacara HUT ke-79 RI ini akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Sabtu 17 Agustus 2024 mendatang. Pemerintah pun terus melakukan persiapan untuk memaksimalkan fasilitas yang ada di IKN Nusantara. Tak sedikit publik yang bertanya-tanya seperti apa kondisi IKN saat ini jelang upacara HUT ke-79 RI tersebut. Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Jogja, yakni Krisna Sumargo yang sudah berada di IKN Nusantara. Halo rekan Krisna. Halo, selamat siang Sandi. Selamat siang. Wah, ini sepertinya kalau dilihat view-nya dari belakang sungguh indah sekali ya IKN Nusantara. Ya, betul. Ini Ya, kebetulan saya ini ada di posisi sebelah tenggaranya komplek Istana. Jadi dari ketinggian bukit saya bisa atau kita bisa menyaksikan landscape komplek Istana itu cukup jelas. Jaraknya dari titik saya berdiri atau memandang atau kita berposisi ini kira-kira 1 kilometer, 1.000 meter saja, sehingga cukup jelas. Jadi sangat menarik memang. beruntung sekali rekan Krisna ya bisa di IKN Nusantara. Ya, Lantas seperti ya, apa kalau ngomongin soal kondisi IKN ya. sekarang, apakah sudah siap untuk mengadakan upacara HUT ke-79 RI yang memang sudah menghitung hari ini? Ya, baik, rekan Sandi. Seperti dijelaskan beberapa kali dalam beberapa kesempatan, termasuk bagaimana kemarin Presiden mengundang kepala daerah, bupati, dan wali kota se-Indonesia untuk hadir di komplek Istana Nusantara ini. Jadi secara kesiapan atau secara menyambut 17-an ini sudah cukup baik. Sudah siap ya di lokasinya yang akan digunakan untuk upacara. Tetapi kalau kita menelusuri jalan-jalan menuju ke komplek istana ini memang proyek sedang berlangsung terus ya. Jadi secara kesiapan lokasi upacaranya sudah oke, sudah siap, lapangan sudah disterilkan, kemudian sarana prasarana juga sudah baik. Tapi sarana pendukung di luarnya ini yang memang masih dalam proses pengerjaan. Begitu kira-kira kalau kondisi terkini, termasuk jalan akses menuju ke dalam ini juga sudah ada siap, tapi beberapa saja, misalnya jalan sumbu kebangsaan, jalan utamanya yang akan memberi jalan masuk dari jalan nasional Balikpapan menuju Sepaku, kemudian masuk ke istana ini sudah siap. Tetapi jalan pendukung yang lain-lainnya ini yang masih terus dalam pengerjaan. Begitu, rekan Sandi. Baik, kalau itu tadi merupakan persiapan di IKN sendiri ya, jelang Ya, upacara. Namun untuk persiapan upacaranya, apakah sejauh ini kira-kira sudah adakah ya, mungkin ada latihan tertentu ataupun ya, ada persiapan yang mungkin nanti akan ditunjukkan dalam upacara nanti? ya. Apakah sudah ada kegiatan seperti itu? Ya, baik. Eh, Hari ini nanti pukul 15.00 WITA atau waktu Indonesia Tengah akan dilakukan pengukuhan Paskibraka Nasional. Nah, jadi pasukan pengibar bendera ini sudah datang di IKN, entah mereka diinapkan di mana, tapi sudah ada di sini dan nanti sore pukul 15 akan dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Garuda ya, di belakang sana itu yang bentuknya seperti Garuda hitam itu. Nah, disitulah nanti pasukan pengibar bendera pusaka ini akan dikukuhkan pada pukul 15 dan saya nanti akan mencoba hadir di lokasi. Bagaimana sih prosesi pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Selebihnya saya kira pasukan-pasukan pendukung untuk kegiatan upacara juga sudah siap semuanya di sekitar komplek Istana Nusantara ini. Oke, baik. Kalau ngomong soal terkait ini Ya, ya, cuaca sendiri ya, ini kalau oh, dilihat ya, dari ya, pandangan kami di studio ini cukup cerah. Apakah memang ya, cuaca di IKN sendiri untuk saat ini, apakah memang sudah stabil? Karena sebelumnya kan mengingat beberapa proyek ataupun pembangunan yang ya, masih berlangsung di IKN kan sempat dilaporkan terhambat karena faktor ya. cuaca.
Tapi kalau Iya, dilihat ini saat ini cerah, apakah benar seperti itu, rekan Krisna? ya, betul. Rekan Sandi, cuaca secara umum memang cerah, tetapi berawan. Ya, jadi kalau saya di sini merasakan memang suasananya redup begitu ya. Dan tadi sempat ada gerimis tipis saja. Dan ini cukup menolong sebetulnya dengan cuaca seperti ini. Karena kalau tidak, cuaca panas, kemudian tidak ada gerimis atau hujan, maka di lokasi ini atau akses menuju lokasi ini akan sangat berdebu. Nah, ini memang menjadi kendala atau hambatan atau tantangan ya, terutama untuk mereka yang masuk ke komplek Istana Nusantara ini. Tapi sekarang ini kondisi cuaca berawan tetapi cerah ya, tidak panas, malah cenderung agak sejuk. Ya, dari sekarang saya posisi berdiri ini cukup sejuk ya, saya bisa tidak kesulitan untuk mengakses pandangan kemana-mana dalam jarak jangkauan beberapa kilometer masih terlihat jelas ya panoramanya. Demikian rekan Sandi. Baik, untuk proyek di IKN sendiri, apakah memang saat ini kan pasti gencar-gencarnya ya terus Iya, dilangsungkan, ya, apalagi mengingat jelang HUT ke-79 RI gitu. Apalagi betul. kemarin juga Presiden Jokowi beserta Menteri melakukan sidang kabinet perdana Ya, di IKN. Namun proyek betul. sejauh ini apakah ada yang intens menurut atau di sekitar istana seperti apa? Ya, baik rekan Sandi, dan Tribuners serta pemirsa dimanapun Anda berada, bisa saya laporkan juga bahwa pelaksanaan proyek meskipun menjelang 17-an tetap dilakukan, meskipun tidak seintensif hari-hari biasa sebelumnya, karena ada pengurangan, ya pengurangan volume, pengurangan intensitas lalu lalang kendaraan proyek itu memang sengaja dikurangi untuk memperlancar arus menjelang 17-an di Nusantara ini. Nah, selain Istana Presiden, kemudian beberapa, misalnya kita bisa melihat bangunan yang cukup unik, putih, bentuknya seperti ikan begitu, itu adalah gedung Bank Indonesia yang memang sudah bisa kelihatan kalau itu. Tetapi yang lain, misalnya rusun untuk ASN, Polri, TNI, itu masih dalam proses pengerjaan dan sudah secara struktur itu sudah sangat tinggi. Bangunannya jangkung-jangkung begitu dan itu sangat intensif dikerjakan. Dan kemudian yang lain juga ada yang sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan, adalah salah satu diantaranya adalah Hotel Nusantara. Nah, Hotel Nusantara ini kebetulan ada di posisinya agak dekat dengan jalan nasional ya, relatif dekat dengan jalan nasional, dan itu satu-satunya saya kira hotel bertaraf bintang 5 yang sudah bisa digunakan, dan saya dengar para pejabat utama Republik Indonesia menginapnya sementaranya adalah di Hotel Swiss Hotel Nusantara namanya di sini. Warnanya coklat putih gitu ya. Nah, selebihnya bangunan-bangunan yang lain seperti infrastruktur pendukung kementerian, komplek Kemenko dan lain sebagainya masih dalam proses diselesaikan ya, dan tentu ini tidak mungkin dalam 1 tahun ini bisa selesai, bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan tadi saya bisa menyaksikan tes atau uji coba kendaraan otonomi, namanya ada autonomous bus, jadi bus otonomi. Ya, ini tadi dicoba berkeliling di Jalan Sumbu Kebangsaan. Jalan Sumbu Kebangsaan ini ada Sumbu Kebangsaan Timur, ada Sumbu Kebangsaan Barat, dan lebarnya ini luar biasa, ya sangat lebar, bisa 5 atau 6 lajur, gitu. Termasuk untuk kendaraan otonomi tadi. Nah, kendaraan otonomi nanti yang akan digunakan atau dimanfaatkan di masa depan untuk sebagai sarana transportasi para pegawai dan lain sebagainya yang bekerja di komplek IKN ini. Demikian, rekan Sandi. Baik, jadi kalau bicara soal fasilitas ya, seperti akomodasi juga berarti Ya, cukup sudah memang dipertimbangkan ya, pastinya semuanya dari pemerintah. Kalau berbicara ya, soal jalan sendiri, rekan Krisna, ya, untuk menuju ya, IKN, kira-kira kalau gambaran ini dari Balikpapan seperti apa ya. kondisinya? Baik, sementara ini jalan utama atau akses yang umum bisa digunakan adalah jalan nasional Balikpapan menuju ke Penajam, Pasir Utara, dan seterusnya. Itu jalan nasional yang sudah ada, tapi kemudian ada perluasan, pelebaran, dan sebagainya. Dan itu adalah satu-satunya akses jalan yang bisa digunakan siapa saja termasuk umum. Nah, yang kedua, alternatif kedua adalah jalan bebas hambatan atau jalan tol yang sedang dikerjakan, dan hasilnya adalah
ruas jalan itu masih bisa difungsikan parsial, jadi kepotong-potong begitu ya, fungsional. Jadi ini memang terbatas. Misalnya untuk VVIP atau pejabat yang ingin cepat ke IKN bisa melewati itu secara fungsional. Nah, itu ada dua alternatif itu yang kemudian bisa digunakan oleh siapa yang mau ke IKN. Tetapi yang utama adalah jalan nasional dari Balikpapan menuju ke IKN, melewati ruas jalan nasional Balikpapan Penajam Pasir Utara. Nah, itu akses jalannya yang dari Balikpapan menuju. Jarak tempuh kebetulan ini tadi saya agak cepat ya, dari Balikpapan ke Kompleks Istana Nusantara ini kira-kira hanya 2 jam saja. Biasanya kalau hari-hari sebelumnya itu bisa sampai 3 jam. Ya 3 jam itu karena kepadatan. Kebetulan ini tadi agak lengang. Ya, agak lengang lalu lintasnya, kita juga agak heran juga. Tetapi mungkin karena ada pembatasan lalu lalang kendaraan truk dan proyek itu, sehingga ini membuat akses jalan menjadi lebih cepat, begitu. Baik, Demikian, Sandi. ya. Untuk yang terakhir, rekan Krisna, ini juga yang menjadi penasaran publik juga, ini apakah ada informasi terkait skema kedatangan tamu undangan yang mungkin menghadiri upacara? Karena kan ini pasti informasi cukup penting juga ya, untuk nantinya mungkin tamu undangan bisa datang ke IKN gitu. Ya, begini, sebetulnya dari hari Minggu, bahkan mungkin Minggu, Senin kemarin, itu juga sudah berdatangan tamu undangan. Tetapi memang terbagi-bagi. Ya, misalnya kemarin itu adalah pertemuan kepala daerah, bupati dan wali kota se-Indonesia dengan presiden berikut jajarannya, termasuk ada rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga dihadiri oleh Wapres Ma'ruf Amin. Dan ini tadi pagi itu rangkaian acaranya adalah pertemuan dengan para bupati, wali kota dan gubernur, itu dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama dengan Bapak Presiden, yang kedua dengan Menteri PUPR. Nah, di Menteri PUPR ini dijelaskan tentang hal ihwal pembangunan infrastruktur di IKN ini. Saya tadi sempat melihat ada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menggunakan seragam kaki. Gubernur itu juga tampak hadir, dan ada banyak juga, ada dari Bangka, ada dari Sulawesi, dari mana saja pada hadir di Nusantara tadi pagi sampai siang ini. Dan nanti sore tadi saya sudah sampaikan akan dilanjutkan dengan pengukuhan paskibra oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Demikian, Sandi. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jogja, Krisna Sumarga, atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih, rekan Sandi. Yang langkah ini rodanya nggak ada mesinnya. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.